Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cerita Seram. Pada video kali ini saya akan menceritakan cerita seram ataupun horor dari tulisan yang ada di Twitter dari akun @cerita_setan_n. Oke, judul ini kisah perjalanan aku kembali Mahameru. Dari @ipen alzikra. Semeru 9 Agustus 2014, aku Jessica Pramudita. Mencintai alam karena di sana akan kita dapati betapa indahnya Nusantara, bumi pertiwi ini. Hingga aku ingin memeluknya dengan lapas syukurku kehadirat Tuhan Sang Pencipta. Aku kelahiran Batu Malang, sebuah tanah kelahiran di kaki Semeru. Ini kisahku di pendakian yang keempat. Karena ketiga kali aku mendaki Semeru, namun tak pernah berdiri di puncak Mahameru. Karena banyak sekali halangan yang datang dari berbagai gangguan alam dan juga karena gangguan dari jahilnya asal gaib Gunung Semeru. Pagi ini aku sangat ingin kembali ke Semeru, mengulang langkah, namun tidak mau lagi gagal sampai ke puncak seperti beberapa bulan yang lalu. Kurai handphone, hubungi sahabat terbaikku, namun lama nggak diangkat. Halo, assalamualaikum Re. Halo, waalaikumsalam Jess. Tumben pagi-pagi nelpon, ada apa nih? Jawab Rere, sahabatku paling the best dalam hidupku. Lama banget sih angkatnya, ketusku karena memang lama angkat panggilan dariku. Lagian kamu tumben sih, pagi-pagi gini nelpon, memangnya ada apa? Katanya Rere. Aku ingin naik Semeru, teman-temani ya, hehehe. Hah, kamu gila, sudah 3 kali kita gagal memuncak, kamu masih mau naik lagi. Please ya, temenin, harapku mulai keluarkan jurus andalanku. Iya, sama siapa saja yang mau naik ke atas emangnya Jess? Rere bertanya lagi kepadaku. Gampang lah itu, nanti aku hubungi teman-teman yang lain. Oke, jawabku sembari menunggu kabar baik. Setelah aku tutup telepon, kini aku coba hubungi teman-teman yang lain. Setelah semua setuju dan hari juga sudah diputuskan, aku jadikan rumahku sebagai titik temu dengan yang lain, karena rumahku yang terdekat dengan jalur pendakian. Keesokan harinya, di tanggal 9 Agustus, aku terbangun dengan semangat baru. Hari ini aku wujudkan impianku menggapai Mahameru. Assalamualaikum, terdengar suara yang tidak asing lagi buatku. Siapa lagi kalau bukan suara sahabatku, Rere. Waalaikumsalam, jawab tanteku yang kebetulan saat ini sedang di rumah karena liburan dari luar kota. Desi, ada tante? Tanya Rere yang sudah berdiri dengan karil besar di punggungnya. Ada tuh Neng, ayo masuk dulu, jawab tante mempersilahkan. Tak beberapa lama, ku dengar tanteku memanggil dengan suara cerewetnya. Jess, ada temanmu datang nih. Iya tante, suruh tunggu sebentar, jawabku yang sambil membatin suara kerasnya tanteku. Kayak tua masjid. Ya bagaimanapun, dia tetap tante kesayanganku. Setelah aku keluar dari kamar mandi, sambil menyeret karel jumboku, kulihat Rere sudah menunggu di sofa ruang tamu. Duh, kok sendiri? Yang lain mana? Tanyaku. Iya, bentar lagi masih dalam perjalanan. Bentar lagi juga nyusul, jelas Rere. Sambil menunggu yang lain datang, kami melewati waktu dengan obrolan ala emak-emak, yaitu ngegibah, ngegosip kesana kemari sampai akhirnya 2 orang sahabatku datang, Dion dan Danang. Di sini aku sedikit menceritakan kenapa kami sampai 3 kali gagal memuncak sebelumnya. Teror demit Ranu Kumbolo yang usil mengganggu kami waktu itu. Kenapa harus di area danau yang indah ini semua terjadi? Rentetan kejadian demi kejadian di tempat favoritku. Gangguan waktu pendakian pertama dijahili makhluk astral yang berwujudkan wanita seram. Pendakian kedua, makhluk yang ada di Danau Ranu Kumbolo mewujudkan sosok anak kecil yang sangat jahil. Yang paling parah, pendakian beberapa bulan yang lalu, karena temanku kebetulan saat ini datang bulan, alhasil terpaan keusilan lelembut sangat menjadi-jadi. Sampai kejadian temanku kerasukan dan meminta darah segar. Kerasukan vampir apa ya, hehehe. Hingga akhirnya sejak kejadian, aku dan teman sependakianku itu memilih untuk turun dan tidak melanjutkan perjalanan horor waktu itu. Saat kami berempat sudah komplit untuk membahas perjalanan yang akan kami ulang, tiba-tiba entah dari mana usul kalau pendakian ditunda sampai tanggal 12 Agustus dengan tujuan bisa merayakan kemerdekaan Republik Indonesia tercinta di puncak nanti.
Sembari menunggu hari itu, kami berempat putuskan jalan-jalan dulu ke Bromo dan bersilaturahmi ke Lumajang di rumahnya Danang. Jessica, Rere, Dion, dan Danang. Mereka yang menunda keberangkatan mendaki Semeru, yang keempat memutuskan untuk mendaki ke Bromo. Ya lumayan lah untuk fisik dan menunggu hari yang sudah ditentukan agar dapat merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus di puncak Mahameru. Pagi ini tanggal 12 Agustus kami meluncur lagi ke Malang dengan naik sepeda motor berboncengan. Akhirnya perjalanan kami sampai di area penitipan motor yang kebetulan rumah saudaraku sendiri. Kita berjalan semangat dengan tekad baru, semangat untuk selalu sampai ke puncak dan tidak mau gagal seperti sebelumnya. Tekad yang sudah siap hadapi segala misterinya Gunung Semeru. Siang ini kami sudah sampai di base camp Ranupane dengan cuaca yang cerah. Aku selalu berpikir kejadian teror di Ranu Kumbolo waktu itu. Aku tepiskan pikiran negatif yang menghantui. Ayo semua wudhu dulu, ajak aku ke mereka agar kita naik dalam keadaan suci dan berharap tidak ada gangguan gaib apapun. Kita bergiliran wudhu dengan air mineral yang sudah kami siapkan dan sholat terlebih dahulu. Dion, kamu urus si Maxi ya, aku suruh Dion. Iya sayang, jawabnya sambil nyengir. Terserahlah mau dipanggil apa, ucapku dalam hati. Tak berapa lama Dion berlari kecil menghampiri. Oke, semuanya sudah beres. Dari tadi kek lama banget bangke, ujar Rere yang jutek dan terlihat kesal. Jaga omongan, kita ini sudah mau bertamu ke Semeru. Danang mencoba mengingatkan yang sedari tadi hanya diam. Itu dong Nang, ngomong dari tadi diam aja, kataku biar memudahkan suasana yang mulai pada bete dengan sendirinya. Entah kepengaruh apa, suasana asik ini seketika berubah. Rere jadi uring-uringan. Setelah semua beres termasuk cek ulang perlengkapan sudah siap, kita berdoa terlebih dahulu dengan dipimpin Dion sang mantanku. Perjalanan kami lanjutkan. Ranupane kini kita tinggalkan dan menyusuri tanjakan demi tanjakan dengan harapan yang besar. Pendakian akan sangat terasa berat jika hanya diam antara satu yang lainnya. Hingga akhirnya aku bernyanyi walau dengan napas yang ngos-ngosan. Dan akhirnya semua ikut bernyanyi dengan nada masing-masing yang tak karuan. Harap dimaklumi ya, karena pendakian sambil nyanyi napas kadang menyampai kadang tidak. Hingga 3-4 jam lamanya kami melangkah memijakan kaki di pendakian ini, sudah terlihat kembali hamparan danau dan banyaknya burung yang sedang diberi makan oleh para pendaki. Tuh kan, Ranu Kumbolo lagi. Rere mulai ucapan lagi omongan adiknya. Seakan dia melihat masa lalu yang dimana dia pernah kesurupan di area ini. Udah Re, banyakin doa saja. Dengerin tuh Re, ucap Danang menjadi ucapanku. Oke, kita ngecamp di sini ya. Sebentar lagi hujan kayaknya sore ini. Danang mengajak kami ngecamp di Ranu Kumbolo yang jelas ini adalah momok bagi kita semua. Teringat akan semua teror demit Ranu Kumbolo. Akankah gangguan ini akan datang lagi malam ini? Batinku masih terus bertanya. Tapi alam pun menandakan jika dilanjutkan tidak akan mungkin karena mendung menghitam yang sebentar lagi akan menurunkan hujan. Setelah tenda didirikan oleh Dion dan Danang, aku bersama Riri siapkan makanan dan makanan istimewanya para pendaki. Ya, tidak lain adalah mie instan plus telur. Tenda kini telah berdiri dan makanan siap dimakan. Aku ajak yang lain untuk sholat asar, tapi di sini Dion dan Riri malah memilih rebahan karena capek. Sudahlah, kemudian aku dan Danang yang sholat berjamaah berdua. Kami kedua tidak tahu arah kiblat, sementara kompas juga tidak. Kami putuskan sholat mengarah ke danau dan memohon kepada Tuhan jika arah ini salah. Jika arah ini salah maka ampunilah. Kami hanya menunaikan kewajiban sebagai hamba-Mu. Lucunya lagi, Danang asli kelahiran Lumajang, tapi juga tidak tahu kemana arah selatan. Setelah selesai sholat dilanjutkan dan Danang bertadarus untuk tujuan membentengi kami dari gangguan jin setempat, aku hanya rebahan lepaskan lelah sambil membaca novel yang selalu aku bawa ketika memuncak. Apa kamu sini, Mama? Tiba-tiba suara wanita terdengar olehku untuk menyuruh turun dan pulang. Suara siapa itu? Sementara Riri terlelap dalam tidurnya. Ranu Kumbolo dengan misterinya masih usil menggangguku. Jangan lupa, dimanapun kita pijakan kaki, seberat apapun besar tempat misteri, kewajiban tetap harus dilaksanakan. Meskipun arah itu tidak terlihat oleh mata, namun Tuhan lebih mengerti kemana langkah dari insannya. Sore ini akhirnya hujan pun turun. Dengan berhembusnya angin, menambah kesan yang membuatku tidak nyaman. Bayangkan,
wanita berbaju menyeramkan kembali melintas. Suara yang kini kudengar seakan melarang kami untuk bertamu di alam Semeru. Danang yang masih melakukan pemagaran dengan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran tiba-tiba berteriak dengan penuh emosi. Ayo kita lanjutkan perjalanan ke atas, hujan sudah reda. Sementara hujan masih bercampur angin di luar sana. Apaan sih Yon? Di luar masih hujan lebat. Mau nekat naik yang ada hipo ntar, jawabku setengah emosi. Sudah, kita tunggu besok baru naik. Malam ini di sini saja, gak ada yang kemana-mana, kata Danang yang kembali menenangkan suasana. Danang ini punya kepribadian yang istimewa menurutku. Memang lebih pendiam, tapi pola pikirnya dewasa bisa menjadi panutan. Dia juga orangnya alim dalam beribadah. Terserahlah, aku mau tidur saja. Dion yang kesal dan entah kenapa dia mengira hujan di luar sudah reda sementara hujan angin mengguyur kami di tepian danau mistis ini. Menjelang waktu maghrib, aku dengan posisi berbaring meneruskan membaca novel. Danang melanjutkan bermunajat sementara Riri dan Dion tidur di waktu yang tidak sewajarnya. Tiba-tiba aku mencium bauan yang aneh dan bau amis darah yang sangat anjir. Berubah bau yang sangat wangi melati kini berganti bau seperti dupa atau kemenyan yang dibakar. Aku tanya ke Danang soal bauan ini. Danang, kamu nyium bau melati nggak? Enggak, aku cuma nyium bau amis, jawabnya. Langsung merinding selimuti aku saat ini. Hingga aku lihat jam tanganku menunjukkan pukul 19.08 sudah kelewat maghribku. Lalu aku ajak Danang untuk sholat isya dan menjamak maghrib yang tak terasa terlewat karena gangguan bebauan yang membuatku takut. Malam yang kami lalui seakan panjang dan mulai bergerak lambat. Hujan yang terus mengguyur bumi agak mulai tenang, tidak bercampurkan angin. Namun suhu malam ini sangat dingin terasa, ditambah kaum mistis yang bersumber dari alam lain Ranu Kumul. Karena terbangun karena lapar dan mengajakku memasak makan malam. Kami pun makan berempat setelah membangunkan Dion. Usai makan, aku menata Karel untuk membatas tidur. Aku tidur di sebelah Rere dan sisi lain Dion sebelah dengan Danang. Ketika mereka bertiga tidur, aku mulai resah. Mengatur posisi yang serba salah karena tidak nyaman. Kembali, bau amis darah itu tercium lagi. Ya Allah, lindungilah aku, juga sahabatku. Kami di sini hanya mau mewujudkan mimpi yang merasakan indahnya puncak Mameru. Terus aku berdoa di dalam hati. Karena rasa takut yang terus mengganggu, aku mencoba membangunkan Rere yang ada di sebelahku. Namun, dia tak terbangun, justru Danang yang terbangun. Kamu kenapa, Jess? Tanya. Kamu nyium bau amis lagi ya? Enggak, Nang. Enggak tuh, udahlah istirahat aja, jangan lupa baca doa, suruhnya ke aku. Lalu aku oleskan minyak kayu putih di bawah hidungku, berharap bisa menghilangkan anjirnya bau darah ini. Hingga aku terlelap tidur dan terbangun lagi, kulihat Danang yang masih duduk. Nang, gak tidur? Kini aku yang bertanya padanya. Belum, Jess, kamu gak dengar ada bunyi seperti kereta kencana melintas barusan? Aku langsung bangun mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Danang. Sementara mereka pada saat itu berada di danau, jadi sangat tidak mungkin kalau ada sebuah kereta kencana yang melintasi daerah tersebut ya. Karena danau ya, akan mungkin ada kendaraan seperti itu. Semua gangguan yang aku rasakan sampai datang waktu subuh, akhirnya kita prepare perlengkapan untuk lanjut nanjak pagi ini. Namun kembali jahilnya lelembut tidak selesai pagi ini. Kami yang menyusuri tanjakan cinta serasa lama banget, seperti hanya mengulang-ulangi tanjakan ini. Akhirnya kami putuskan berhenti dan memanjatkan doa sebisa kami. Alhamdulillah akhirnya kami bisa keluar dari tanjakan cinta yang terus berulang-ulang kami lalui. Istirahatlah dulu, kata Jadion, dan kami pun sepakat untuk beristirahat sambil ngobrol. Namun di sela-sela ngobrol, kembali Dion bikin ulah dengan menanyakan apa doa yang kami ucapkan dalam hati saat berputar-putar di bawah tadi. Kalian berdoa apa tadi? Tanyanya. Aku berharap sampai ke puncak di pernikahan ini, jawabnya. Kalau kamu, Jess, sama, doaku seperti Rere, jawabku. Kamu, Nang, aku berharap kita semua selamat sampai pulang nanti, jawaban yang sangat dewasa menurutku. Kamu berdoa apa, Yon? Rere menyala. Hehehe. Aku berdoa agar bisa kebalikan sama Jessie, jawaban yang membuatku hilang mood mendengarnya. Apaan sih? Dari kemarin manggilnya sayang-sayang, sekarang berdoa begitu pula, jawabku putus. Sudah yuk, lanjut jalan, setelah Danang mengajak kami beranjak. Kami susuri perjalanan kami sampai akhirnya aku tersadar kalau kami sekarang sudah terpisah.
Aku hanya berdua dengan Danang, sementara Dion dan Rere yang tadinya di belakang tidak terlihat lagi. Singkatnya, kini kami telah sampai di Kalimati dan aku melihat dengan jelas tenda berjejer di area ini. Mereka nggak muncul-muncul. Mereka mana ya nggak muncul-muncul? Kita tunggu aja dulu. Mereka di sini, Jess, jawab Danang yang tidak bisa menjawab pertanyaanku. Hingga tengah hari kami masih menunggu mereka di Kalimati, tapi tak kunjung datang. Baiknya kita turun sih menyusul mereka. Hah, gila apa? Kita sudah sampai di sini, Nang. Masa mau turun lagi? Aku nggak mau ya. Gagal sampai puncak lagi, Nang. Mulai keegoisan muncul saat ini karena memang tak mau lagi gagal, lagi bersujud di atas Mahameru. Bukan karena aku tidak setia kawan, tapi kalau turun lagi, alangkah lelahnya bakal nanjak lagi nanti. Lebih baik ditunggu sampai mereka tiba, begitu pikirku saat itu, walau memang terlihat sangat egois. Sampai aku dan Danang mendirikan tenda di area ini, hingga menjelang maghrib mereka berdua tak kunjung tiba. Lalu aku putuskan untuk turun mencari Rere dan Dion dengan meninggalkan semua peralatan. Alhamdulillah setelah lama pencarian dan akhirnya menemukan mereka berdua yang ternyata hanya muter-muter di daerah itu. Kemudian mengajak mereka untuk naik ke tempat tenda kami yang masih aman di tempat ini. Kubuatkan mereka makan saat kuperlihatkan kedua sahabat ini seperti ada keganjilan pada mereka berdua. Lebih banyak diam dari tempat kami menemukan hingga sampai di sini. Pandangan terlihat kosong. Apakah ini memang kedua sahabatku? Kenapa dengan mereka? Mereka seperti sangat ganjil. Biasanya Rere dan Dion sama cerewetnya, tapi kali ini berbeda. Layaknya mereka bertamu, maka di situ kita bisa menghormati tuan rumah dengan bersifat sopan dan berlaku yang baik, berniat yang bersih. Bagaimanapun kita wajib menghormati makhluk lain dan meyakini mereka itu ada dan diciptakan sebelum adanya manusia. Jessica dan Danang harus kembali turun untuk mencari Rere dan Dion yang seharian terpisah dari mereka. Pada waktu maghrib, mereka turun dari Kalimati, meninggalkan semua peralatan dan menemukan Rere dan juga Dion yang masih kebingungan hanya berputar-putar di daerah savana itu. Seakan dibuat pusing oleh dedemit setempat. Kini setelah di tenda, aku buatkan makanan mereka, namun di sini ada kejanggalan kedua sahabatku ini. Mereka yang suka cablak dan ngomong sembarangan tanpa rem, kini hanya terdiam dengan tatapan mata kosong. Kulihat Rere seperti kedinginan karena terlihat sangat pucat. Pakai jaket kure. Aku menyimpan jaket gunungku, berharap dia tidak kedinginan lagi. Yang paling aku takutkan kalau dia sampai hipo, dia hanya mengangguk dan kemudian memakai jaket. Selama kami ngecamp di Kalimati, aku masih mencium bau-bauan itu, dan di sini mulai kedengar suara genting gamelan menggaung. Saat itu kulihat Dion dan Rere kini tertidur. Jess, kamu gak tidur? Tanya Danang padaku. Belum, Nang. Aku mau bertanya soal bunyi gamelan, tapi aku urungkan karena aku lihat yang lain seperti tidak mendengar gending Jawa ini. Ya sudah, aku istirahat duluan ya, capek nih badan, ucap Nana kepadaku. Akhir obrolanku kini semua pada tidur. Hanya aku sendiri yang terjaga dengan bau yang masih aneh ditambah suara gamelan yang mengalun. Tak butuh lama, aku tertidur dan bermimpi yang sangat aneh, ditantangi oleh nenek-nenek. Kalian di sini hanya tamu, jaga tata krama kalian. Apa salahku, Nek? Aku di sini hanya pengen naik ke puncak Mahameru. Bukan kamu, tapi temanmu yang mengotori tanah Semeru. Sampai akhirnya badai ini seperti ditindihi dan dicekik. Seluruh badanku kaku dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Padahal mataku masih terbuka, tapi kondisiku susah digerakkan. Jess, bangun. Danang mencoba membangunkanku. Kamu mimpi apa? Lupa berdoa ya sebelum tidur. Aku hanya membaca istighfar dan membayangkan nenek tadi. Jess, Danang kembali memanggilku. Iya, Nang, aku sholat tahajud dulu ya, ibuku. Ya udah, kita jamaah saja. Setelah kami beribadah, aku mengobrol dengan Danang yang disusul Dion yang kini ikutan bangun. Namun aku merasa ada sosok yang sangat tinggi dan besar berdiri di belakang tenda kami. Entah yang lain merasakan atau tidak, kulihat Danang masih duduk dan membaca ayat suci. Dion kini sibuk dengan HP-nya. Kamu gak sholat, Dion? Gadis dingin, jawabnya yang masih asik melihat ke layar HP-nya. Pagi ini kami lanjutkan perjalanan di tanggal 15 Agustus, yang di atas sana sudah menjadi hamparan bebatuan gurun pasir yang menghalang.
puncak Mameru yang kami impikan. Namun di sini kembali gagalnya perjalanan. Rere yang dari kemarin terdiam kini kerasukan nenek-nenek yang ada dalam mimpiku. Berbagai doa yang kami lakukan tapi tidak membuahkan hasil. Sudah, pegangi saja Rere. Danang menyuruh kami berdua memegang tubuh yang melawan, meronta dengan berbagai ucapan ancaman keluar dari mulut Rere. Di sini aku hanya bisa menangis, berharap ada pendaki lain yang datang menolong. Di kalimat ini banyak tenda berdiri, tapi tidak satu pun kulihat adanya pendaki lain menolong. Bahkan semua sekedar lewat pun tidak ada. Ya Allah, berikanlah pertolonganmu. Menangis dan tetap memanggil Rere dibantu oleh Dion. Sangat lama aku yang menangis dan tetap memanggil Rere dibantu oleh Dion. Sangat lama kejadian ini, hingga Danang memberikan air yang sudah dia doakan. Tubuh kerasukan ini pun seketika jatuh pingsan. Akhirnya kami putuskan untuk turun sambil menunggu Rere tersadar. Kami duduk hampir seharian di sini, satupun manusia tidak ada yang singgah bahkan terlihat. Sampai Danang dirikan tenda lagi di malam ketiga ini. Kembali kami ngecamp sambil menunggu kondisi Rere membaik lalu turun. Malam ini kami berembuk untuk turun paginya. Aku mau kita semua turun, pulang, gak perlu lagi naik Semeru lagi kalau kayak gini. Ya udah, kita besok pulang, kata Dion. Enggak Jess, aku mau lanjut, suara Rere yang terdengar lemah. Dia masih berbaring memejamkan mata. Buat apa lagi naik Re? Lihat kondisi kamu. Kalau kalian mau turun terserah, aku tetap mewujudkan mimpiku Jess. Re, kamu mikir dong. Sudah, biarkan Rere saja dulu Jess. Danang kembali menengahi perdebatan itu. Tapi karena lihatlah kondisinya, masih kesal aku menahan emosi. Iya Jess, sabar, kita yang sehat mestinya ngerti yang sedang sakit. Lebih baik berdoa saja dan lalu istirahat. Aku ini hanya menangis di sudut tenda melihat sahabat kecilku yang kini kondisinya lemah. Masih menahan emosi yang semua karena keegoisan masing-masing. Kini sudah dengan kesepakatan demi permintaan Rere, kami berusaha untuk tetap naik sampai puncak Mameru. Dengan memapar Rere yang lemah, berbagai susah payah dan kejadian yang kami tempuh berempat hingga akhirnya sampai ke puncak di tanggal 16 Agustus 2014. Walaupun tidak bisa ngecamp dan merayakan hari kemerdekaan seperti harapan kami hanya 15 menit merasakan alam Mahameru karena lebih mempedulikan kondisi Rere saat itu. Kami turun dan sampai di tenda. Setelah beristirahat lalu membereskan semua peralatan packing dan turun lagi dengan kondisi Rere yang segera membaik, berharap dapat penanganan medis tentunya. Perjalanan akan menjadi makna dan pelajaran bagi mereka yang menempuhnya. Tak lepas dari takdir, entah itu indah ataupun kelam, kita hanya bisa menjalankan dan menerima rasa ikhlas. Impianku menapaki puncak Mameru terwujud, meski kami tidak bisa lama di atas. Melihat kondisi Rere yang lemah, tetapi tetap ingin mimpinya tercapai kali ini. Dengan memapanya, kami lalu medan terjal, terpaan padang pasir dan bebatuan yang kapan saja bisa jatuh menimpa kami. 16 Agustus 2016. Tercapai sudah impian kami berempat. Dengan keempat kalinya kami kembali ke Semeru. Hanya sujud syukur memanjatkan doa lalu kami beranjak turun. Semua barang yang di tenda sudah kami packing. Setelah semua beres, kami memandangi satu dengan yang lainnya hingga tak terasa tangisku pecah saat itu. Ayo turun, kasihan Rere, isaknya. Iya Jess, sudah gak usah nangis lagi dan menenangku. Makasih ya buat sahabatku, suara itu keluar dari sudut bibir pucatnya Rere. Ya udah ayo pelan-pelan kita turun, ajak dia. Sementara Danang masih dengan diam. Rere dipapa untuk jalan oleh mereka berdua lalu mengikuti dari belakang dengan membawa dua karir milikku dan Rere. Di depan kami yang tadinya berjejer tenda di daerah Kalimati kini hanya terlihat hamparan dan luas dengan rumput-rumput kuning yang mengering. Aku merasa aneh di sini, Nang. Aku memanggil Danang sambil berjalan memapai sahabatku. Sudah Jess, berdoa saja, di bawah nanti baru cerita. Danang memotong omonganku, karena pasti dia juga merasakan keadaan ini. Tenda itu kemana hilangnya? Tiba-tiba dia menjabarkan apa yang kita lihat. Sudah Yon, banyak berdoa aja. Abaikan semua yang ganjil yang kita lihat. Oke Nang, ucap Dion mengakhiri. Kalimati yang kini kami lalui malam itu kosong. Tak terlihat satupun tenda ataupun jejak pendaki yang ada. Yang ada hanya kami berempat menapaki misteri ini. Ya Allah, sampai kapan ujian ini berakhir? Apa kesalahan yang telah kami perbuat hingga kami bisa jadi seperti ini?
Kami pun mulai menuruni savana di tengah panasnya siang ini. Hingga tiba-tiba Rere berteriak meminta ampun. Dia menangis sambil duduk menyembunyikan mukanya. Dia dan Danang juga yang terlihat memapar Rere juga kejongkok dan bertanya, "Re, kenapa Re?" Tanya Danang. "Istighfar Re, kamu lihat apa Re?" "Yon, jangan tanya seperti itu," Danang mulai emosi. Pergi, pergi, pergi." Rere menangis sambil tangannya bergerak seakan mengusir sesuatu. Entah apapun itu, kami bertiga tidak melihat sampai akhirnya. Rere mengeram dan ketawa seperti nenek-nenek. Jas dia kerasukan lagi. "Turun kalian bertiga, anak ini akan tinggal di Semeru." "Siapa kamu?" tanyanya Danang. "Aku penghuni Semeru yang rumahku sudah dikotori oleh darah anak ini," katanya sambil tertawa. Tiba-tiba Rere bangkit dan mau berlari. Untung Dion sigap menangkap tubuh Rere dan kami bertiga memegangi tubuh Rere yang kini mengamuk sambil berteriak, "Anak ini harus mati! Anak ini harus mati!" "Tidak, tidak akan ada yang mati di sini," teriakku dengan emosi sambil mengulang. "Kalian pegangin, jangan sampai lepas," ujar Danang yang memecah naik kursi juga dengan kalimat ayat suci. Hingga keluarnya makhluk yang ada di tubuh Rere. Kini Rere kembali pingsan. Aku bertanya pada Dion dengan nada marah, "Tenang dulu Jess." "Danang, kamu diam dulu. Waktu aku terpisah sama kalian itu karena nungguin Rere yang kebelet kencing Jess. Dia kencing di balik pohon itu," jelas Dion sambil menunjuk suatu pohon. "Ya Tuhan, kesalahankah ini? Aku hanya menangis saat dengan kondisi seperti ini, lelah bahkan teror tiada henti-hentinya. Ketika Rere terbangun, aku memberinya air minum. 'Kamu kencing di mana Re?' 'Maaf Jess, aku kencing di balik pohon itu. Aku lagi dapat Jess,' jelas Rere masih dalam keadaan lemah. 'Kamu datang bulan Re?' tanyaku. Pantes lah, potong dia. "Apa sih Yon?" Meski aku kaget dengan penjelasan Rere, mau marah juga. Untuk apa? Hingga Danang menyuruh Rere untuk menyiram bekas kencing yang ada dengan air yang dia kasih. Setelah bekas itu disiram, kami melanjutkan turun dengan kondisi Rere yang sudah bisa jalan sendiri. Ranu Kumbolo kembali kami lewati saat kami sampai ke Ranupani dan bersaat di rumah saudara dan kami menceritakan semua kejadian itu. Malam itu juga kami pulang. Aku diantarkan Dion sementara Rere diantarkan sama Danang. Beberapa hari kami berempat tidak ada komunikasi sama sekali. Sampai akhirnya orang tua Rere memberi kabar kalau Rere sakit semenjak dari pendakian itu. Kami bertiga pun menjenguk Rere mengadakan selamatan kekecilan untuk kesembuhan Rere. Pengobatan medis dan juga non medis sudah dijalan hingga keluarga Rere mengajaknya pindah ke Bandung. Takdir menuntun Rere pulang ke sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sebulan setelah pendakian itu, untuk sahabatku Rere, semoga Allah melapangkan kuburanmu, mengampuni segala dosa-dosa selama hidup dan memberikan tempat terindah di surga nanti. Demikian kisah pendakian dari Jessica Pramudita. Memohon Al-Fatihah untuk almarhum Rere. Selalu dipanjatkan untuk sahabatnya. Perjalananmu sudah sampai menggapai Mahameru. Mimpimu terwujud dengan perjuangan ini. Kini beristirahatlah di sisi Tuhan. Oke, itulah tadi cerita yang kita baca dari Twitter. Kalau teman-teman menyukai cerita seperti ini, jangan lupa untuk terus menonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih.